Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Badai Kabar Priangan. Kembali bersama saya Zulkarnain Finaldi dalam podcast Kabar Priangan. Kali ini saya sengaja mengundang tamu istimewa dari FISIP Unsil, Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Mahasiswaan, Bu Fitri ya? Iya, Pak. Ya, Bu Fitri. Selamat pagi, Bu Fitri. Pagi, Pak. Selamat datang di Kiki Studio kami. Ya. Nama lengkapnya Ibu Fitriani Yuliawati, SIP, MSI. Badai Kabar Priangan. Beliau adalah dosen ilmu politik di FISIP Unsil. Mata kuliah yang diampu diantaranya kebijakan publik, demokrasi dan HAM, ekonomi politik, dan juga perilaku dan etika politik. Beliau ini saat ini tinggal di Tasikmalaya, cuman masih berKTP Ciamis, karena memang Ibu kelahiran Ciamis ya Bu ya? Ciamis. Asli Ciamis saya. Kalau Ciamis saya senang apa? Galendo ya Bu? Ya. Galendo. Beliau SD-nya di Ciamis, SMP-nya SMP sama SMA-nya sama, SMA 1, SMP 1 SMA Ciamis. Kemudian mengambil pendidikan politik di Unsud Purwokerto. Kemudian setelah Unsud di Purwokerto, kemudian lulus S2 Bu? S2 saya lulus tahun 2013. Ya. S1 2006, S2 2013 lulusnya. Baru kemudian ya, ngajar di Unsil gitu? Ya, oh. Jadi setelah lulus S2? Saya ngajar di Unsil itu dari 2007 sih sebenarnya Pak. 2007. Kan kalau dulu itu memang belum ada ketentuan harus S2 gitu. Iya, jadi S2-nya itu baru setelah menjadi dosen gitu. Jadi begitu lulus S1 udah langsung jadi dosen ya Bu ya? Enggak sih Pak, saya pernah setahun malah bekerja di bank gitu. Oh, bank, waktu itu di Bank Danamon di Purwokerto. Baru kemudian ada dari Unsil itu ditelepon dulu oleh almarhum Pak Edi. Pak Edi ya? Almarhum Pak Edi itu ya 2008 akhirnya saya mengajar di Unsil. Setelah jadi dosen, kemudian S2 di jurusannya ini Bu apa? Administrasi negara. Di STIA ya Bu? STIA. Sekarang sedang S3 ya Bu? Ya. Sekarang alhamdulillah sedang S3 di Undip, saya ngambilnya administrasi publik juga gitu Pak. Oh iya. Kebetulan memang irisannya dengan politik itu cukup besar. Gitu. Administrasi publik bisa sedikit aja Bu dijelasin. Ya. Apa dengan administrasi publik dan kebijakan publik? Karena juga agak mata ya. Bisa kebijakan publik aja, itu sebenarnya menjadi irisan antara administrasi publik dengan politik, itu irisannya itu menjadi kebijakan publik gitu. Ya. Sebenarnya ada juga manajemen publik gitu. Kalau untuk lebih pada pembangunan ekonomi itu manajemen publik. Tapi kalau ke kebijakan publik itu memang di antara administrasi publik dengan politik itu turunannya itu menjadi kebijakan publik. Ini sekolah jurusan ini yang memang khusus untuk ahli pemerintahan ya Bu ya? Administrasi publik itu justru sebenarnya lebih luas sih Pak. Ya, jadi tidak hanya berbicara tentang pemerintahan saja, tapi mencakup semua urusan publik gitu. Oh ya. Tambahan lagi Badai Kabar Priangan sebagai dosen tentunya Bu Fitri ini sudah melakukan banyak penelitian ya Bu ya. Ya. Nah yang saya menarik ini ternyata beliau pernah melakukan penelitian tentang Kabar Priangan. Sudah lama sekali sih kayaknya Pak. Masih ingat nggak? Bisa diceritakan nggak? Ya. Pada tahun 2013 kebetulan waktu itu saya dengan rekan saya Pak Hendra gitu. Ini waktu itu memang kami sama-sama itu sempat mengajar terkait tentang komunikasi politik gitu. Jadi kami ingin melihat ini pemberitaan Kabar Priangan itu terutama terkait politik itu seperti apa, bagaimana kemudian Kabar Priangan bisa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat juga. Jadi kan tes itu ya salah satunya kan harus bisa bermanfaat juga nih, salah satunya ini terkait tentang pendidikan politik. Gitu. Jadi mungkin mempelajari berita-berita yang di Kabar Priangan tentang politiknya Bu ya. Itu seperti apa? Jadi paham mungkin ya dulu zamannya Mbak Nur siapa aja
para pejabat publiknya Bu ya. Ya dulu Pak 2013. Dan yang menarik lagi ini Ibu juga pernah bikin penelitian tentang sengketa aset ya. Ya, Kota Tasik. Ya, itu. Ramai ya Bu ya. Ya, kalau itu cukup menarik karena memang untuk sengketa aset itu antara Kabupaten Tasik dengan Kota Tasik ini memang cukup berbeda dibandingkan dengan misalnya bagaimana Banjar lepas dari Ciamis. Jadi memang waktu itu dalam aturannya itu menyampaikan bahwa Kabupaten Induk itu seharusnya bisa selama 3 tahun itu misalnya bisa mengayomi gitu ya, yang memekarkan dirinya itu. Nah, tapi sepertinya untuk kota dan Kabupaten Tasik ini berbeda pada waktu itu gitu. Justru memang Kota Tasik itu lebih settle dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga ya terjadilah ini sengketa aset gitu. Salah satunya misalnya Cilembang gitu kan. Dan beberapa aset lainnya. Jadi penelitiannya menarik ya Bu ya? Ya banyak sih Pak. Kalau politik itu justru memang penelitian ilmu-ilmu sosial itu memang karena yang kita teliti itu terkait yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di masyarakat, atau misalnya fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian terkait tentang ilmu sosial politik itu menjadi hal yang menarik gitu. Maksudnya karena dinamis gitu. Jadi tahun ini kemudian bisa dilakukan penelitiannya itu meskipun sama topiknya, tapi misalnya tahunnya berbeda, nanti pembuat kebijakannya berbeda, itu bisa saja nanti hasilnya pun akan berbeda ya. Gitu. Berarti tergantung orang ya. Ya, jadi salah satunya itu Pak. Jadi lebih dinamis, dan lebih menarik gitu. Ini salah satu contohnya begini. Kan di Unsil itu kemarin misalnya ketika disnatalis itu yang baru menyelesaikan doktoral itu biasanya diminta untuk mempresentasikan apa sih yang dihasilkan, atau misalnya penelitiannya tentang apa gitu. Nah, kemarin itu yang mendapatkan applause cukup menarik itu dari ilmu sosial gitu. Kemarin itu kebetulan terkait tentang oligarki di Tasikmalaya gitu waktu itu. Kemarin itu Pak Dr. Ali itu terkait itu. Itu mendapatkan justru mendapatkan pandangan yang lebih menarik gitu dari para pesertanya itu dibandingkan misalnya dengan ilmu-ilmu terutama misalnya ilmu pasti gitu kan Pak. Apalagi kalau ilmu pasti mungkin ya karena tidak terjadi pada kehidupan tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari sih ya. Misalnya terkait tentang cara mengajar, misalnya kalau di pendidikan misalnya kan tentang ini bagaimana anak mengajar gitu. Kalau yang live politics itu kan lebih interestnya beda ya, interestnya beda ya mungkin ya. Jadi audiens melihat lebih interest dan merasa lebih ada wawasannya juga sama gitu seperti ya. Oh ya, jadi seperti ini begitu. Jadi mendapat output yang ini ya. Baik, nah sekarang nih kita langsung seperti Ibu ceritakan bahwa politik itu menarik ya. Iya. Dan saya sengaja mengundang Ibu karena Ibu warga Ciamis ya Bu. Nah, yang sekarang kita lagi menarik itu kan pilkada di Ciamis, pilkada Ciamis. Jadi dari hasil sejak pilkada serentak ini bergulir ya Bu, memang biasanya pilkada kan selalu menjadi perhatian ini ya Bu ya. Cuman karena kita serentak nih monoton gitu Bu, mau dimanapun juga sama, kecuali yang mungkin nasional ya, seperti Anies kemarin kan itu agak-agak menarik perhatian. Nah, khusus di wilayah Priangan Timur yang agak menarik, yang cukup menarik perhatian kan Ciamis ya Bu. Nah, kalau teman-teman wartawan nyebutnya kokos, kota kosong. Kokos gitu ya Pak? Kokos. Bukan kokosan kan? Bukan kokosan, kota kosong. Jadi saya ingin minta pendapat Ibu tentang pilkada calon tunggal secara umum aja dulu, jangan dulu Ciamis ya Bu ya. Pilkada, bagaimana pendapat Ibu tentang pilkada calon tunggal yang akhirnya menimbulkan harus melawan kota kosong? Gimana Bu? Sebenarnya kalau di Indonesia itu secara regulasinya itu sebenarnya sudah ada bahwa pada tahun 2015 ya Pak, waktu itu memang MK kemudian mensahkan adanya memperbolehkannya pemilu dengan calon tunggal gitu ya, sebenarnya calon tunggal dulu, dan kemudian akhirnya yang dilawannya itu kota kosong gitu.
dalam sejarahnya memang untuk pemilu kotak kosong ini di Indonesia saya kira menjadi fenomena yang yang kemudian ini banyak bisa kita pelajari gitu untuk kotak kosong itu. Dalam sejarahnya itu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, kan 2015, 2017, kemudian 2018, 2020 dan sekarang itu fenomena kotak kosong ini kalau misalnya kita melihat di Indonesia itu ini menjadi salah satu, bisa dikatakan menjadi salah satu bentuk kemunduran demokrasi. Kemunduran demokrasi. Ini salah satunya. Kalau misalnya Dahl itu kan mengatakan, Robert Dahl itu menyatakan dalam demokrasi itu sebenarnya memang ada dua hal yang diperlukan gitu. Yang salah satunya itu adanya kompetisi yang harus disediakan oleh negara, dan yang kedua itu adanya partisipasi aktif dari warga negaranya. Nah ini dalam pilkada calon tunggal ini saya melihat itu kompetisi itu yang nggak ada, akhirnya menjadi tidak ada gitu. Karena apa? Karena dengan adanya satu calon ini menunjukkan sebenarnya adanya kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi, begitu Pak, dalam melakukan kaderisasi. Karena seharusnya di situ ada kompetisi gitu untuk memilih calon pemimpin yang paling ideal gitu. Kan ini salah satu tujuan diadakannya pilkada itu ya, salah satunya itu untuk memilih seperti apa sih calon idealnya itu gitu. Dan yang bisa menyajikan itu siapa ya, partai politik gitu. Karena selain calon independen gitu partai politik, tapi memang di kita itu karena calon independen itu memang diperbolehkan juga, tapi karena ongkosnya itu mungkin terlalu mahal, jadi ya tetap partai politik itu menjadi salah satu salah satu kendaraan politik yang paling penting gitu. Itu bahkan di dalam pilkada gitu. Dan ini pun menjadi salah satu fungsi partai politik, yaitu salah satunya untuk rekrutmen politik. Nah, ini untuk rekrutmen politik ini dalam pilkada calon tunggal dan kemudian sekarang dihadapkan untuk melawan kotak kosong, ya ini menjadi salah satu bentuk kegagalan dari partai politik dalam melakukan rekrutmen politik itu sendiri, begitu Pak. Jadi seharusnya kan bisa menyediakan beberapa alternatif pilihan gitu. Apalagi seperti misalnya partai-partai politik besar gitu, itu sebenarnya harusnya memiliki kemampuan gitu untuk melakukan kaderisasi gitu. Jadi tidak hanya kemudian karena misalnya Ciamis gitu ya Pak sekarang. Ciamis sekarang sudah didominasi oleh salah satu calon, dan bahkan calon ini merupakan incumbent gitu. Karena sebelumnya Herdiat dan Yana ini sebelumnya sudah menjadi bupati dan wakil bupati gitu. Nah pada akhirnya ini menjadikan satu calon ini akhirnya mendominasi begitu, mendominasi. Jadi yang menyebabkan pada akhirnya itu tidak ada pilihan gitu bagi masyarakat, karena dalam sejarahnya di Indonesia hanya satu kali kotak kosong yang menang gitu, pada tahun 2018 di Kota Makassar. Jadi ada kotak kosong, ada kotak Makassar di Kota Makassar. Jadi ya itu pada akhirnya ini tidak memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih mana sebenarnya yang kemudian dari calon tunggal ini itu bisa ini mewakili aspirasi saya loh gitu. Kalau hanya satu kan ya akan sulit gitu. Apalagi kalau misalnya KPU sebagai penyelenggara pemilu misalnya ya gitu ya, tidak secara gembor-gemboran gitu ya, mensosialisasikan juga boleh loh Anda itu sebenarnya memilih kotak kosong gitu ya, tidak hanya memilih itu. Nah apalagi kalau seperti itu kan itu pada akhirnya dalam demokrasi ini dari Levinsky ini ada juga nih Pak, ini baru saya ingat nih, How Democracies Die itu menyampaikan demokrasi itu sebenarnya bisa mati secara pelan-pelan. Ya salah satunya ini, misalnya kalau dalam konteks pilkada calon tunggal itu tidak adanya pilihan untuk dipilih oleh masyarakat. Gitu. Itu salah satunya. Ini pada akhirnya bisa membuat demokrasi itu secara pelan-pelan akhirnya bisa mati begitu. Dan indikasinya masalah kotak kosong ini.
Ya, salah satu itu indikasi. salah satunya kotak kosong, karena saya yakin mungkin tidak semua masyarakat itu paham gitu. Tidak semua masyarakat itu paham bahwa kotak kosong itu boleh dipilih juga. Atau bahkan tadi saya nanya gitu ya, ada beberapa saya sempat melakukan observasi, karena kan saya tuh selama seminggu sekali itu pasti pulang ke Ciamis gitu ya Pak. Maksudnya ketemu keluarga, karena kebetulan ayah saya masih di sana, kemudian mertua saya juga di sana, ada Ciamis. Nanti tahu ini nggak? Buat apa memilih kotak kosong gitu? Kita pilih yang ada saja gitu. Itu karena mungkin ketidaktahuan bahwa memilih, ketika kita memilih di dalam demokrasi gitu, itu pun menjadi salah satu hak kita gitu. Bahkan itu untuk memilih kotak kosong. Kalau di beberapa negara bagian mungkin memilih kotak kosong itu menjadi salah satu bentuk protes terhadap pemerintah yang ada gitu. Itu seperti itu Pak. Tapi sayangnya mungkin kalau di kita kampanye terkait kotak kosong ini masih hanya untuk beberapa kalangan saja, atau masih hanya untuk beberapa komunitas saja gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara konteksnya itu konteks Ciamis gitu. Gitu mungkin. Kalau resikonya gimana Bu? Resiko kotak kosong pasca setelah itu, misalkan kalau kotak kosong menang, apa yang dihadapi masyarakat? Kalau si calon tunggal menang, apa yang di masyarakat itu gimana? Kalau kotak kosong yang menang kan sebenarnya di dalam aturannya itu nanti akan dilakukan pemilihan ulang. Nah, sebelum dilakukannya pemilihan ulang, ya Ciamis, kalau dalam konteks Ciamis ini berarti berarti Pak, dalam konteks Ciamis itu berarti nanti Ciamis itu akan dipimpin oleh penjabat begitu Pak. Jadi seperti yang sekarang, misalnya kalau tidak salah itu dalam setahun mungkin ya, setahun misalnya di September tahun 2026 dilakukan lagi pemilihan ulang. Nah, sebelum pemilihan ulang itu ya akan ada penjabat gitu yang akan menjabat sebagai bupati di Ciamis gitu. Jadi 1 tahun ya Bu ya? Kalau saya jelas 1 tahun. 1 tahun. Karena ada informasi juga, atau entah isu atau itu ya, katanya ini sampai periode berikutnya 5 tahun seperti itu. Ya, yang betul yang mana Bu gitu? Oh, saya tidak salah ya Pak ya. Maksudnya ini harus nanti mungkin ada tapi sempat ada yang menyampaikan itu 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi. Kalau 5 tahun berarti kan penjabatnya kelamaan. Ya. Kalau 1 tahun itu penjabatnya itu kelamaan. Tapi tidak perlu anti juga dengan penjabat ya. Siapa tahu mungkin yang penjabat itu karena misalnya dia jalurnya itu dari jalur birokrasi gitu, biar siapa tahu misalnya dalam manajemen tata kelola pemerintahannya mungkin bisa lebih baik juga begitu. Tapi kalau misalnya yang menang sekarang misalnya dengan 18 partai politik gitu ya, itu kan gemuk gitu ya Pak. Gemuk, koalisi gemuk gitu. Itu ya sebenarnya bisa mengancam demokrasi itu sendiri gitu, terutama misalnya di kota Ciamis. Karena apa? Karena mungkin dapat dipastikan tidak ada check and balances gitu di sana gitu. Karena hampir semua partai politik pada akhirnya kemudian mendukung calon tunggal tersebut. Saya tidak tapi ada yang pernah bilang bahwa terjadinya kotak kosong itu, apakah tadi bilang ya kaderisasi politik yang Ibu bilang tadi, atau memang pemufakatan itu? Ya, jadi tadi ya Pak, untuk kotak kosong ini kalau kita berbicara secara hukum itu ada di dalam hukumnya, jadi tidak melanggar aturan tersebut gitu ya. Betul. Nah, akan tetapi memang sayangnya kalau di Indonesia itu kotak kosong itu dihadapkan dengan calon tunggal yang tidak ada pilihan yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain, misalnya mungkin di India itu kan pernah tuh tahun 2013 itu ada none of the above gitu kan, atau NATO gitu. Jadi kotak kosong itu dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu Pak. Kotak kosong itu dihadapkan dengan beberapa pilihan sehingga memang ya masyarakat itu memiliki pilihan selain selain calon-calon yang ada, dia pun bisa memilih kotak kosong tersebut gitu. Tapi kan kalau di Indonesia di kita itu pilihannya itu hanya satu. Jadi antara satu calon tunggal dengan kotak kosong. Nah, ini yang kemudian akhirnya
apa namanya ya, justru mengindikasikan adanya oligarki dalam partai politik begitu Pak. Jadi kenapa? Karena kan oligarki itu kita melihatnya itu secara ekonomi politik begitu. Karena kan kita tidak bisa memungkiri pada saat ini memang di Indonesia untuk menentukan calon itu biasanya oleh hanya elit-elit yang ada di partai politik saja. Jadi jarang sekali masyarakat itu ikut dilibatkan, gitu ya. Jarang sekali masyarakat itu ikut dilibatkan. Jadi ya pada akhirnya berdasarkan pada kepentingan yang segelintir orang gitu. Jadi oligarki itu memang hanya sedikit orangnya, tapi sangat dominan Pak. Gitu. Ini bisa dalam ekonomi maupun politik ataupun ekonomi politik gitu. Jadi ini salah satu akibatnya nanti kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu ya, itu bisa saja ya memang hanya untuk segelintir orang saja gitu. Kebijakan-kebijakan nanti yang dibuat itu. Jadi kalau dampak saya kita melihat di Ciamis misalkan Bu ya, dampak ke depannya misalkan ketika kota kosong kalah, incumbent kembali dengan koalisi yang tidak ada lagi oposan, tidak ada yang mengontrol. Tidak akan ada lagi ya itu tadi check and balances gitu. Misalnya banyaklah kebijakan-kebijakan, masalah apa sih yang terjadi di Ciamis gitu, apa sih yang harus kemudian diprioritaskan nih, kebijakan apa yang harus diprioritaskan dibuat gitu. Misalnya lapangan pekerjaan kah gitu kan, ataukah misalnya lapangan pekerjaan ini harus padat karya kah atau harus seperti apa gitu kan. Itu kan semuanya kebijakan itu ada di tangan para aktor-aktor politik gitu ya. Nah itu bagaimana kemudian kita membuat kebijakan itu ya salah satunya ketika formulasi itu dibuat ya harusnya ada check and balances itu Pak gitu. Jadi ketika memang membuat suatu kebijakan yang kemudian pada akhirnya tidak memihak kepada rakyat ya harusnya ada yang bisa mengontrol itu gitu. Nah ini dikhawatirkan ketika koalisinya itu memang gemuk, itu yang ada itu nanti pemufakatan untuk dirinya sendiri saja gitu. Maksudnya untuk kepentingan golongan-golongan saja. Nah itu saja sih mungkin yang nanti dikhawatirkan. Karena apa? Karena tadi unsur-unsur demokrasi yang dikatakan oleh Dahl itu akhirnya menjadi tidak ada. Justru yang tadi menarik kata Ibu tadi bilang bahwa kalau dropping penjabat sementara itu kan ada yang bilang juga ya, ini terjadi juga di Tasikmalaya katanya ketika PJ di kota Tasik Pak CK ya. Ada isu bukan isu, ada pandangan bahwa baguslah selama kita dipimpin oleh PJ katanya. Karena apa? Dia terlepas dari beban politik seperti itu Bu. Bisa seperti itu juga ya Bu ya? Ya bisa seperti itu, apalagi ya tadi yang namanya penjabat itu kan berasal dari birokrasi gitu ya Pak, dari birokrat itu biasanya. Ya seharusnya kalau berasal dari birokrat dia lebih profesional gitu, lebih tahu atau misalnya akuntabilitasnya itu bisa lebih terjamin gitu. Jadi disesuaikan gitu. Apa sih sebenarnya yang saat ini sedang dibutuhkan gitu oleh masyarakat itu dalam membuat kebijakan. Lebih netral gitu. Lebih netral, tidak ada tekanan politik. Iya, gitu Pak. Jadi kalau gini Pak, kalau calon tunggal biasanya ya ini kemarin tuh kalau calon tunggal di wilayah yang pertambangan misalnya, itu kan kita bisa melihat konteksnya juga ya. Konteksnya misalnya kalau dalam wilayah pertambangan itu calon tunggal ya biasanya misalnya yang berada di belakang calon tunggal itu misalnya para bohir-bohir atau misalnya pengusaha-pengusaha pertambangan gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Jadi salah satunya untuk apa? Yaitu untuk meringankan ongkos politik ya. Tapi kan seperti kita tahu gitu ya. Ketika misalnya sudah jadi ya, apa sih yang harus kemudian balas budi gitu kan. Ada politik balas budi tersebut itu yang agak berat gitu. Karena politik balas budi itu biasanya sudah tidak lagi berpikir tentang rakyat gitu. Tapi berpikir tentang siapa yang kemarin memenangkan saya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil juga lebih menguntungkan para bohir itu ya Bu ya? Iya biasanya. Biasanya seperti itu. Dan itu kebijakan kebiasaan kejadian umum yang terjadi di kita ya. Gitu, Pak. Ya kayak seperti itu terjadi juga Bu di luar negeri. Kalau di luar negeri kan untuk calon tunggal gitu ya Pak, untuk konteks calon tunggal itu
untuk kota kosong itu bukan melawan calon tunggal kalau di luar negeri itu. Seperti misalnya terjadi di Rusia, di India, kemudian di Amerika juga ada tuh di Nevada. Nevada itu none of these candidates gitu ya. Itu mereka itu tidak memilih kota kosong dengan satu calon tunggal, tapi dengan beberapa calon dengan kota kosong gitu Pak. Jadi masih ada pilihannya. Nah, biasanya kalau yang di India itu memang menarik. Yang di India itu jadi masyarakatnya itu memilih kota kosong itu sebagai salah satu bentuk protes terhadap pemerintah yang saat itu gitu Pak. Jadi karena apa, misalnya akuntabilitasnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pekerjaannya selama dia menjabat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada akhirnya masyarakat itu lebih memilih kota kosong tersebut. Nah, kalau di India itu kalau misalnya yang menang kota kosong itu biasanya wilayah tersebut itu akan diambil alih oleh gubernur. Jadi gubernur yang menjabatnya. Baru satu tahun kemudian akan diadakan pemilihan lagi gitu. Tapi pemilihannya itu ya tanpa ada kota kosong gitu. Kalau yang di India itu seperti itu. Kalau yang di Amerika, yang di USA itu, yang di Nevada, none of these candidates-nya itu, jadi memang ada kota kosong, tapi itu tidak berpengaruh gitu. Jadi hanya untuk memperlihatkan saja bahwa ini ada masyarakat yang tidak percaya dengan kita. Gitu. Jadi kan harusnya ini menjadi salah satu tamparan untuk kita gitu ya. Ketika misalnya ada yang memilih kota kosong, nah ini berarti kenapa gitu? Apakah masyarakat, apalagi misalnya yang sekarang itu kan incumbent gitu ya Pak, sebelumnya itu sudah menjabat atau petahana, kalau misalnya nanti ada yang memilih kota kosong, ini harusnya dipertanyakan, ini kenapa bisa memilih kota kosong gitu. Gitu. Siapa tahu misalnya memang memilih kota kosong itu karena merasa selama 5 tahun ke belakang gitu ya, merasa tidak ada perubahan berartikah gitu ya. Ini mungkin nanti kita bisa melihatnya itu setelah pilkada dilaksanakan gitu. Ada enggak sih yang memilih kota kosong? Kalau masih ada ya ini berarti bisa jadi gitu ya. Masyarakat itu menjadikan memilih kota kosong itu sebagai salah satu bentuk protes karena dia tidak bisa melihat adanya kompetisi gitu di sana. Nah, saya di Kabar Priangan beberapa waktu lalu Ray Rangkuti pernah bilang bahwa calon tunggal itu pemufakatan para aktor politik dan memperlihatkan mental semen para politisinya gitu. Menurut Ibu gimana Bu? Saya kira jadi gini Pak, kita bisa melihatnya dari beberapa sisi begitu ya. Ini salah satunya misalnya karena tadi ya karena ongkos politik yang mahal gitu ya, kemudian oligarki partai politik gitu kan, atau misalnya kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi gitu. Ini saya kira kita bisa melihatnya itu memang ini menjadi momok yang cukup menakutkan gitu untuk demokrasi gitu ya. Di samping tadi ternyata partai politik di kita itu tidak mau melakukan kompetisi. Ini salah satunya tidak mau melakukan kompetisinya itu karena apa gitu ya? Misalnya karena karena merasa nanti daripada saya harus membayar ongkos yang mahal gitu kan untuk kampanye dan lain sebagainya, ya sudahlah memilih itu saja. Jadi ngambil jalan pintas gitu Pak. Yaitu bermain aman. Jadi bermain aman saja gitu, tidak mau melakukan apa-apa. Nah, karena apa? Karena selama ini partai politik hadir di masyarakat itu hanya akan pemilu aja hadirnya Pak. Gitu. Jadi fungsi-fungsi dari partai politik itu tidak dijalankan. Fungsi sosialisasi politik, fungsi pendidikan politik, fungsi rekrutmen politik, kemudian untuk mengendalikan konfliknya itu seperti apa, itu tidak dilaksanakan gitu oleh partai politik. Jadi partai politiknya itu hadirnya itu ketika hanya akan pemilu saja gitu. Ya mungkin Bapak bisa melihat lah sekarang kantor-kantor partai politik itu ramenya itu ketika ada pemilu ada pemilu gitu Pak. Itu kan memperlihatkan bahwa
di kita itu memang sekarang itu masih demokrasi yang prosedural gitu. Jadi belum demokrasi yang partisipatif. Jadi partai politik juga tidak terlalu banyak mengikut sertakan masyarakat. Ya itu salah satunya misalnya terkait tentang pendidikan politik gitu ya. Pendidikan politik itu akhirnya tidak dijalankan, sehingga ini yang kemudian tadi muncullah ini menjadi politikus yang tadi itu yang mentalnya cemen gitu. Jadi itu mental cemen itu kan tidak mau berkompetisi Pak. Ya, jadi mental cemen itu ya maunya enaknya saja. Atau kalau khusus di Ciamis atau karena dominasi Pak Her dia terlalu kuat? Sangat dominan Pak. Sebenarnya memang di Ciamis itu sebenarnya menarik ya. 5 tahun ke belakang itu kan Herdiatiana ini mengalahkan petahana justru waktu itu kan. Iing. Nah sekarang karena melihat dominasi yang begitu kuat, akhirnya tadi politikus cemennya akhirnya ketakutan ya. Akhirnya ya sudah ini sudah sangat dominan tanpa tanpa melakukan tindakan preventif. Kan harusnya kalau dari awal misalnya bekerja misalnya dari awal itu dekat dengan masyarakat gitu, misalnya berbaur dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan politik dengan masyarakat selama 5 tahun itu, misalnya tidak hanya ketika akan pencalonan saja, itu kan mungkin bisa saja berubah begitu Pak. Jadi masyarakat itu akhirnya lebih melek gitu terhadap politik. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya saya lihat di Ciamis memang karakteristik masyarakatnya itu lebih berbeda Pak dengan Kota Tasik, meskipun kan kita berjarak hanya beberapa kilometer antara Tasikmalaya dengan Ciamis, lebih pasif dan lebih apatis gitu kalau di Ciamis itu karakteristik masyarakatnya gitu. Jadi pada akhirnya ya di Tasikmalaya itu memang lebih dinamis gitu ya untuk kehidupan politiknya. Ya di Ciamis ya mungkin karena luasnya wilayah atau seperti apa gitu, atau tadi karena tidak ada pendidikan politik, sosialisasi politik, pada akhirnya masyarakat ya akhirnya menjadi pasrah saja. Bahkan saya sempat bertanya tuh ke generasi muda di Ciamis gitu ya Pak, ada sudah bekerja karena tidak ada pilihan ya nggak tahu lah Bu nanti gitu katanya. Kemudian ya gitulah ada Ciamis begitu-begitu aja gitu kan. Sampai sekarang itu kan kota pensiun itu masih dipegang gitu oleh Ciamis gitu Pak. Kota pensiun ya. Masih dipegang gitu. Care-nya kepedulian masyarakatnya terhadap pemimpin dunia politik atau enggak tidak begitu? Masyarakat itu bisa lebih lebih aware terhadap politik ketika satu itu masyarakat itu sudah mendapatkan pendidikan politik gitu ya Pak, secara ekonomi itu sudah biasanya yang partisipatif itu kan ini kalau kita lihat dalam budaya politik dari Almond itu kan ada satu itu masyarakat parokial, masyarakat subjek, dan juga masyarakat yang partisipasinya itu lebih aktif gitu, yang sangat aktif gitu Pak. Parokial itu biasanya yang memang tidak pernah mendapatkan pendidikan politik apapun, sosialisasi politik apapun, seperti misalnya masyarakat adat gitu ya. Kalau dulu itu ada noken gitu, misalnya menyerahkan sepenuhnya kepada ketua adat gitu. Jadi partisipasi politiknya itu diwakilkan oleh ketua adatnya itu seperti apa. Nah, di kita itu masih subjek. Dia sudah tahu bahwa akan ada pemilu dan lain sebagainya, tapi untuk ikut berpartisipasi secara aktif itu masih dibatasi oleh kehidupan ekonomi, itu biasanya itu lebih dominan gitu Pak. Jadi ketika urusan perut itu kan tidak bisa ditunda gitu ya, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Itu biasanya memang akan sulit aware terhadap politik gitu, Pak. Jadi politik itu memang seperti kalau kebutuhan itu kebutuhan tersier gitu dianggapnya itu, padahal harus lebih aware kita. Karena apa? Karena semua kehidupan kita itu ditentukan oleh politik itu Pak. Kalau dalam kebijakan publik itu kan aktor-aktor politik yang kemudian menentukan apa sih yang harus kita lakukan, kebijakan terkait dengan kehidupan kita gitu. Iya kan, kemajuan suatu daerah kan tergantung sama kepala daerahnya ya Bu ya. Itu kebijakan-kebijakan yang diambil ya Bu. Bu,
Kalau Ibu melihat peluang kota kosong gimana, Bu? Peluang kota kosong di Ciamis ini bisa menang nggak? Kalau saya lihat di Ciamis sekarang itu enggak, Pak sih. Enggak ya. Maksudnya karena apa? Karena tadi sosialisasi terhadap masyarakat, apakah kemudian masyarakatnya itu bisa memilih, ada dua pilihan itu antara kota kosong dengan calon. Ya. Meskipun kota kosong nomor 1 di Ciamis itu ya, Pak. Iya. Tapi memang untuk Ciamis itu saya melihat itu masih tetap di di calon yang sekarang, di calon tunggal yang sekarang gitu. Karena ya itu tadi, kalau misalnya dilakukan sosialisasi secara aktif ya mungkin ada bisa jadi. Tapi kalau misalnya melihat tipe masyarakat Ciamis gitu ya, Pak. Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau misalnya oleh komunitas-komunitas itu sebenarnya masih belum ke seluruh daerah yang ada di Ciamis. Ya, karena kota kosong kan sendirian ya. Iya, begitu kota kosong kan kosong gitu Pak ya, tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya yang mohon maaf ini misalnya orang yang sudah tua begitu, atau misalnya memang tidak pernah mendapatkan pendidikan politik apapun, ya sudahlah melihat yang sudah ada begitu. Implikasi terhadap pembangunan ke depannya gimana, Bu? Dengan yang kota kosong ini, pilkada kota kosong implikasinya. Ya, ini kembali lagi, kalau tadi Bapak misalnya menyampaikan tentang ini pemufakatannya itu mau pemufakatan untuk segelintir golongan saja, atau pemufakatannya itu memang untuk pembangunan yang ada di Ciamis. Gitu. Kalau misalnya memang komitmennya nanti, ya namanya komitmen kan sekarang ini 5 visi misinya juga kan, itu salah satu visinya itu untuk misalnya memberdayakan masyarakat begitu ya. Nah, kalau misalnya memang dijalankan ya mungkin implikasinya itu bagus gitu ya untuk pembangunan. Bagus itu kenapa? Karena partai besarnya itu semuanya mendukung kebijakannya. Gitu. Nah, ini implikasi buruknya jika kemudian nanti misalnya gini ya Pak, amit-amit nih, jangan sampai gitu di dalam misalnya korupsi gitu, misalnya ada kasus korupsi gitu. Karena semuanya partai pendukungnya, ini bisa jadi nanti kemudian akhirnya untuk bisa menutupi keburukan bersama atau melakukan pemufakatan jahat. Pemufakatan gitu. jahat. Ya, jadi itu ya mudah-mudahan gitu ya, memang yang dilakukan itu pemufakatan yang baik ya, terutama untuk kesejahteraan masyarakat gitu, atau untuk pembangunan yang ada di Ciamis, karena Ciamis itu luas Pak. Pegunungan gitu kan. Dari mulai pegunungan, kemudian ada beberapa wilayah yang belum tersentuh, mudah-mudahan nanti bisa lebih tersentuh lagi. Nah, saya agak melenceng sedikit, boleh ya Bu ya? Kan Ibu mata kuliahnya administrasi publik nih ya? Saya kuliahnya di jurusan administrasi publik ya. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Selama ini di mata Ibu gimana? Kalau saya melihat sih ya Pak, sekarang itu memang masih terbatas hanya pada beberapa wilayah saja. Gitu. Misalnya terutama untuk ini untuk pembangunan manusianya itu mudah-mudahan nanti ke depannya itu lebih lebih bagus lagi gitu untuk kebijakan yang diambil gitu. Jadi kita itu tidak hanya membangun secara infrastruktur saja gitu ya, tapi yang dibangun juga itu harus manusianya gitu Pak. Nah, untuk manusianya itu misalnya salah satunya bupati itu sangat memiliki kewenangan yang luas gitu ya. Salah satunya untuk ini bagaimana sih caranya agar inovasi kebijakannya itu bisa berjalan gitu. Salah satunya misalnya di Ciamis. Ciamis itu kan sebenarnya banyak potensi yang kemudian bisa digali lagi begitu Pak. Potensi untuk memberdayakan masyarakatnya itu bisa digali. Melalui inovasi kebijakan yang nanti dilakukan. Salah satunya misalnya untuk lapangan pekerjaan, ini bagaimana nih caranya agar kemudian masyarakat itu bisa memiliki lapangan pekerjaan.
Ya salah satunya misalnya bisa mencontoh di beberapa daerah gitu ya, misalnya seperti Gunung Kidul. Dulu kan Gunung Kidul itu wilayah yang sangat gersang gitu ya, tapi sekarang ternyata dengan inovasi kebijakan gitu yang dilakukan oleh pimpinannya gitu ya, oleh pejabat publik di sana gitu kan, sekarang Gunung Kidul bisa berubah menjadi wilayah yang yang lebih mandiri, maksudnya desa-desanya itu bisa lebih mandiri, lebih hidup gitu. Ya. Nah ini bagaimana caranya misalnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu kan tidak hanya selalu misalnya bekerja di pabrikan gitu ya, pabrik dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini tadi salah satunya dari pembangunan manusia gitu. Bagaimana misalnya menyadarkan masyarakat bahwa wilayah ini bisa diberdayakan gitu ya untuk kesejahteraan, misalnya salah satunya melalui pariwisata gitu ya Pak. Kemudian dari pariwisata misalnya dari masalah kuliner gitu ya. Seperti misalnya sekarang Galendo, ini gimana sih Galendo itu bisa agar lebih mendunia gitu ya. Kan sebenarnya Galendo itu menjadi salah satu makanan khas yang Ciamis gitu ya. Salah satunya itu ikon Ciamis kan. Iya, menjadi salah satu ikon Ciamis gitu. Itu gimana sih bisa dikembangkan gitu. Nah ini perlu ada inovasi kebijakan. Ya, harus ada intervensi dari pemerintah kan? Harus itu Pak, karena ya itu tadi kebijakan dibuat oleh siapa sih? Ya kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Nah, bagaimana caranya agar kebijakan itu kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat? Ini salah satunya itu kalau misalnya kita bisa melihat turut melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Ya. Gitu. Ya tadi partai politik yang misalnya kalau kemarin itu aktifnya itu di masa-masa akan pemilu. Nah, gimana sih caranya partai politik itu harus aktif juga gitu untuk lebih memberdayakan masyarakat gitu. Jadi dalam 5 tahun menjelang pemilu, jangan hanya 1 tahun menjelang pemilu saja, tapi dari mulai terpilih itu harusnya lebih memiliki peran yang lebih aktif lagi untuk masyarakat. Ya. Nah Bu, kembali ke Kota Kosong ya Bu ya. Tadi kan Ibu menyatakan bahwa kemunduran. Bahkan Ibu bilang bahwa pelan-pelan demokrasi akan mati. Ya seperti itu. Bagaimana agar janganlah terjadi kota kosong ini, bagaimana? Ya, yang pertama ini kembali lagi tadi Pak, karena salah satu kendaraan politik di kita itu adalah partai politik. Jadi rekrutmen gitu ya, itu proses rekrutmen, proses kaderisasi itu harus dilakukan oleh partai politik. Jadi partai politik itu jangan mau enaknya saja gitu. Maksudnya enaknya saja itu begini ya Pak, tidak melakukan proses rekrutmen, proses kaderisasi, akhirnya misalnya salah satunya ambil artis lah, gitu ya. Tapi kan kalau di Ciamis itu salah satunya yang instan itu, ya sudahlah, karena yang mendominasi Herdiat Yana, akhirnya ya sudahlah, akhirnya ikut. Nah itu harus ada harus mulai melakukan rekrutmen dan kaderisasi itu yang dengan cara-cara dan tahapan-tahapan yang baik. Jadi agar masyarakat itu bisa melihat ada kompetisi, ada pilihan di sana, mana yang harus dipilih dan mana yang tidak dipilih. Dan kalau bisa jangan mencari calon yang memiliki masalah dalam track recordnya. Gitu. Jangan misalnya karena dia memiliki sumber daya apapun lah ya Pak, misalnya sumber daya ekonomi, sumber daya politik, akhirnya partai politik mencalonkan orang tersebut. Gitu. Itu kan salah satu kemunduran gitu ya. Kita tidak diberikan pilihan apa-apa nih gitu, kalau seperti itu. Nah kemudian yang kedua, ini bagaimana akhirnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Jadi partisipasi politik itu dibangkitkan salah satunya dari apa gitu, dari sosialisasi politik. Jadi sosialisasi politik itu tadi tidak hanya dilakukan ketika akan pemilihan umum saja, tapi sosialisasi politik itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak hanya oleh penyelenggara pemilu saja, oleh pemerintah saja, ya termasuk saya. Harusnya saya juga memiliki memiliki tugas gitu untuk memberikan sosialisasi politik. Misalnya kalau di kita itu, kita biasanya ada pengabdian Pak.
Jadi kita itu kan Sri Dharma itu kan tidak hanya mengajar, penelitian, tapi kita juga ada pengabdian gitu ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu salah satunya kalau dari kami itu misalnya kita melakukan meskipun kita tidak hanya tidak hanya pada sosialisasi politik saja, pada hanya kajian politik saja, misalnya terkait tentang literasi masyarakat dan lain sebagainya, tapi biasanya itu kami ada menyisipkan juga terkait tentang sosialisasi politik. Jadi masyarakat itu tidak selalu menganggap politik itu sesuatu yang kotor gitu. Jadi ya kita itu hidup dalam kehidupan politik itu semuanya ditentukan oleh para aktor-aktor politik. Kemudian selain itu tadi ya, jadi peran aktif dari kita semua itu terkait tentang bagaimana caranya sih agar tidak lagi ada pilkada calon tunggal dengan kota kosong. Jadi sebenarnya Pak, kalau di aturannya boleh gitu ya, 3 calon dengan 1 kota kosong, justru itu kalau menurut saya lebih menarik. Jadi ada pilihan lain gitu. Kalau menurut saya gitu ya, seperti yang terjadi di India gitu kan. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa misalnya masyarakat itu memilih karena memang rational choice gitu. Karena memang pilihannya itu kalau rational choice itu biasanya masyarakat itu memilih karena melihat akuntabilitas dari calon yang sebelumnya. Kalau di kita kan, kalau itu kan colok 2 ya, atau misalkan ada 3 calon misalkan. Karena kalau masyarakat tidak mau pilih satu pun tidak dipilih. Iya, tapi kan atau misalkan dicolok 2 kan hanya maksudnya tidak masuk aja Pak. Tapi kan kalau ada kota kosong, itu kan nanti harusnya ada tulis kota kosong. Jadi kelihatan tuh mana yang memang benar memilih kota kosong. Itu kan bisa aja ya. Karena tadi misalnya karena protes terhadap akuntabilitas sebelumnya. Kalau colok 2, colok 3 itu mah hanya tidak sah aja ya Bu ya. Iya, tidak sah saja. Jadi kan kalau kota kosong nanti kelihatan gitu loh Pak. Bu, terakhir Bu. Iya. Harapan Ibu terhadap ini Pilkada Ciamis. Baik dari akademisi maupun dari warga Ciamis. Saya sebagai warga Ciamis ini untuk harapan Pilkada Ciamis, mudah-mudahan nanti memang masyarakat itu memilih berdasarkan pada berdasarkan pada partisipasi politiknya itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan juga ada sosialisasi yang masif dari baik itu dari penyelenggara pemilu, dari partai politik terkait bahwa pilkada ini meskipun calon tunggal dengan kota kosong, masyarakat itu bisa juga memilih kota kosong. Tapi saya kira untuk harapan di pilkada Kabupaten Ciamis, mudah-mudahan nanti pilkadanya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau misalnya nanti ada yang mengejutkan, misalnya yang menang itu kota kosong gitu ya, itu saya kira menjadi cukup menarik. Tapi kalau misalnya yang menang pun nanti kandidat yang ada saat ini, mudah-mudahan nanti dapat dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah memilihnya, dan juga harus mengartikan ketika masyarakat memilih kandidat yang ada tapi tidak memilih kota kosong, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk membawa Ciamis menjadi kota yang lebih maju lagi, menjadi kota yang lebih menyejahterakan masyarakatnya lagi. Kemudian nanti masyarakat juga mudah-mudahan bisa belajar bahwa pada pemilu kali ini menjadi salah satu sejarah, masyarakat itu memang mudah-mudahan bisa memilih sesuai dengan partisipasi politiknya seperti apa gitu. Dan juga ini yang saat ini memang banyak dilupakan, mudah-mudahan nanti pemimpin yang terpilih itu tidak melupakan terkait tentang etika politik. Karena apa? Karena nanti 18 partai politik itu menjadi gerbong pemerintahannya nanti. Nah ini biasanya itu rentan terhadap diindahkannya atau tidak mengindahkan etika politik. Mudah-mudahan etika politik itu tetap dijaga. Baik itu nanti partai politiknya, mudah-mudahan nanti bisa tetap terjadi adanya check and balances di Kabupaten Ciamis. Itu mungkin. Nah, baik, terima kasih Bu. Baik, Baraya Kabar Priangan, itulah bincang-bincang kita dengan Ibu Fitri ya. Bu Fitri, terima kasih telah hadir dan terima kasih juga telah memberikan pencerahannya kepada kita, terutama
informasinya, wawasannya tentang dunia politik, juga pilkada calon tunggal ya. Mudah-mudahan seperti yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan walaupun katanya pilkada dengan kota kosong ini terancam pada demokrasi yang pelan-pelan bisa mati, tapi mudah-mudahan ini hanya insiden tahunan aja, kedepannya bisa pilkada atau iklim demokrasi di Ciamis bisa lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga menambah wawasan, menambah bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Sami-sami Pak.